Halo guys, balik lagi dengan gua Ricky Bogar dalam channel podcast Ngobrol Hukum. Dan gua Parves. Oke guys, selamat datang di episode ke-15 nih Ves. Yaitu episode seri Sambo de Rambo yang part kelima nih. Udah gak kerasa banget kita sudah di part kelima dalam membahas seri Sambo de Rambo selama persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mungkin ini episode penutup untuk seri Sambo kali ya. Bisa jadi penutup, bisa jadi season pertama. Oh, oke, siap. Iya. Oke, pada episode ke-15 ini kita akan bahas, kemarin kan sudah beberapa minggu lalu sudah keluar ya teman-teman vonis sidang dari para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua ya. Kemarin sempat viral banget, sempat wow banget. Lu nonton juga ya Ves ya? Dari setiap terdakwanya pasti. Kebetulan beberapa gua nonton highlightnya, tapi yang benar-benar gua nonton bagian pertimbangan sampai vonis adalah yang Baradae gitu ya. Baradae ya, itu kemarin sih seru-seru banget ya itu pas Karena vonis-vonisnya ya. kan kalau Baradae ini yang kemarin yang benar-benar kita mau ngelihat gimana sih hakim ini mempertimbangkan kasusnya dan dari sudut mana dia ambil gitu kan. Betul. Sudut pandang mana dia ambil gitu. Tapi apresiasi tertinggi lah buat hakim ngelihat vonis-vonis yang kemarin, artinya Wah, vonisnya bikin geleng-geleng pala sih ya. iya, artinya hakim ini benar-benar bisa menggali rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat gitu ya. Mungkin Bro Ricky bisa nyampaikan dulu Oke, ini intisar daripada ah, putusan-putusan yang ada ya. ini teman-teman gue bacain sedikit ya mengenai highlight kemarin terkait vonis kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Jadi untuk terdakwa Ferdi Sambo itu kan dituntutan jaksa penuntut umum dituntut seumur hidup, ternyata divonis oleh hakim itu hukuman mati. Ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa Ferdi Sambo ya, antara lain yaitu karena dia mengeksekusi ajudannya sendiri, yaitu terus menimbulkan keresahan dalam masyarakat ya. Ini kan benar-benar viral banget ya kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Bahkan Dan sampai puluhan polisi dan perwira polisi, bahkan perwira tinggi terseret dalam perkara. terseret-seret dan juga mencoreng nama baik institusi Polri gitu ya. Betul. Terus untuk terdakwa Putri Chandrawati, Kuat Maruf sama Ricky Rizal itu masing-masing dituntut 8 tahun, akan tetapi dalam vonisnya itu untuk Putri Chandrawati ternyata divonis 20 tahun, Kuat Maruf divonis 15 tahun, sementara Ricky Rizal divonis 13 tahun. Nah, itu mereka masing-masing juga karena kalau untuk Putri Chandra karena tidak berterus terang ya, karena menutup-nutupi selama persidangan tidak jadi dianggap oleh hakim itu tidak berterus terang. Lalu kalau untuk Kuat Maruf itu tidak mengakui perbuatannya. Yang kedua tidak sopan, seperti ada gestur-gestur saat persidangan, lu pernah lihat juga kan saat si Kuat Maruf kasih gestur tangan begini Ya, ke artinya memang persidangan. kurang menghargai persidangan lah ya. Kurang menghargai persidangan, bisa dibilang seperti itulah. Sama terlalu berbelit-belit dan memposisikan dirinya seakan-akan tidak tahu mengenai kasus ini. Terus kalau untuk Ricky Rizal ya memberatkan juga karena jelas tentu dia adalah seorang anggota Polri juga ya. Jadi mencoret nama baik institusi Polri. Nah yang terakhir ini Richard Eliezer yang dituntut oleh jaksa penuntut umum 12 tahun ya, 12 tahun pidana penjara, menjadi divonis hakimnya itu menjadi 18 bulan. Berarti berapa tuh? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Ada beberapa hal yang memberatkan, ada beberapa hal yang meringankan. Yang memberatkan itu adalah karena hubungan antara Richard Eliezer dengan almarhum Joshua itu kan dekat ya, tapi ternyata Richard Eliezer mengeksekusi korban hingga meninggal. Lalu ada beberapa hal yang meringankan, yaitu mengakui kesalahannya. Richard Eliezer sebagai eksekutor mengakui kesalahannya, lalu meminta maaf kepada keluarga korban, kepada keluarga Joshua Huta Barat. Terus bersikap sopan dalam persidangan. Dan yang ketiga yang meringankan adalah penetapan status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Kalau menurut tanggapan lu gimana nih Bro Parves? Ya, menurut gua sih sebenarnya dari putusan ini yang mungkin ada dua hal unik yang atau hal yang menurut gua cukup menarik untuk dikaji ya. Pertama terkait dengan 4 terdakwa pertama yang Sambo, PC, terus PC, Kuat Maruf dan Ricky Ricky Rizal. Rizal, di mana semuanya vonisnya udah melebihi tuntutan jaksa gitu ya. Betul. Ya, vonisnya melebihi tuntutan jaksa. Itu isu pertama yang menarik. Jadi ada vonis yang melebihi tuntutan jaksa. Terus kedua isu menarik untuk dibahas adalah terkait dengan vonis Baradae, di mana pasal 340 KUHP itu pidana minimalnya 4 tahun. Tapi nyatanya hakim memutus
1 tahun 6 1 bulan. tahun 6 bulan. 18 bulan tuh teman-teman. Ya, artinya kan di bawah minimal yang telah ditentukan undang-undang gitu. Nah, itu hal yang kedua yang termasuk Menarik lah ya. menarik ya untuk dibahas karena kalau untuk vonis dia melebihi tuntutan mungkin masih banyak lah yang terjadi ya, masih banyak contoh perkara. Tapi yang betul-betul unik adalah yang vonis di bawah minimal itu. Ya, itu yang memang sangat unik untuk dikaji dan juga terkait dengan penerapan justice collaborator terhadap terdakwa Richard, iya. Baradae. Baradae. Kenapa itu unik? Karena kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan yang artinya SEMA yang selama ini berlaku, tidak pidana pembunuhan itu tidak termasuk dalam skop pengaturan justice collaborator. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya. Mungkin kita akan sedikit mengulas mengenai beberapa jenis putusan dalam perkara pidana dulu ya. Gimana sih ada beberapa jenis putusan sih? Betul. Karena ini mesti diketahui perbedaannya dulu satu persatu sehingga nanti kita bisa bahas hal-hal yang lebih lanjut secara lebih terstruktur gitu ya. Jadi putusan dalam perkara pidana tuh pada pokoknya ada 3. Cuman ada 3. Bebas, lepas, atau putusan pemidanaan artinya dipidana gitu ya. Kalau bicara putusan bebas itu artinya begini. Pada saat seseorang hakim memutus satu perkara, jika hakim merasa yakin dan telah terpenuhi batas minimal pembuktian itu 2 alat bukti sesuai 183. Jadi 2 alat bukti minimal sudah terpenuhi syarat, terus kemudian hakim berkeyakinan bahwa si terdakwa betul-betul melakukan kesalahannya, barulah seseorang dapat dipidana. Artinya kalau kita membaca itu secara akotrario atau dinegasikan, apa sih artinya putusan bebas? Artinya putusan bebas adalah pasal 183 KUHP itu tidak terpenuhi. Oh, tidak terpenuhi ya, ya pasal 183. Contohnya 1, tidak terpenuhinya sekurangnya 2 alat bukti. Atau 2 alat bukti ini terpenuhi nih, tapi hakim tidak berkeyakinan bahwa si terdakwa betul-betul melakukan kesalahan pidana. Nah, itu yang pertama. Kalau kita bicara yang kedua adalah lepas atau yang dikenal dengan istilah onslah. Gitu ya. Nah, onslah ini arti putusannya apa? Arti putusannya begini. Unsur-unsur pidananya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Artinya 2 alat bukti ini telah terpenuhi. Tapi ternyata perbuatannya itu memang perbuatan sesuai unsur terpenuhi ya. Tapi ternyata perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan dalam perkara perdata atau dagang atau adat ataupun masa ranah hukum lainnya. Artinya ini perkara hukumnya perkara hukum keperdataan dan bukan masuk ranah pidana. Contoh kita ambil kasus tentang misal kita bilang Indosuria kemarin. Indosuria ya. Ya. Bahwa menurut hakim ini adalah masalah keperdataan gitu loh. Karena semua berangkat dari perjanjian semua ya. Ya. Dan yang paling sering kena kasus seperti ini adalah antara penipuan penggelapan dengan keperdataan. Memang banyak lumayan juga putusan-putusan pidana penipuan atau penggelapan. Hakim memutusnya bahwa itu adalah keperdataan sehingga tidak terpenuhi unsur pidananya. Ya. Gitu, karena itu memang basically menurut hakim adalah keperdataan dan hubungan bisnis gitu ya. Nah, itulah kalau kita bicara lepas. Sekarang kalau kita bicara putusan pemidanaan itu ada 2 kan, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Kalau bicara pidana pokok berarti hukuman ancaman pokok apa? Pertama pidana mati yang tertinggi. Paling tertinggi. Ya. Terus pidana yang kedua adalah penjara. Nah, penjara ini juga ada 2, seumur hidup atau periode waktu atau tertentu. Untuk waktu tertentu yaitu maksimal 20 tahun. Maksimal 20 tahun. Nah, yang seumur hidup ini juga sebenarnya kita mau luruskan. Seumur hidup bukan ini yang sering banyak perdebatan nih. Konsep ya, karena di pasal 12 KUHP sudah jelas bahwa pidana kalau untuk waktu tertentu yaitu maksimal 15 ditambah sepertiga artinya 20 tahun. Pemberatannya cuma bisa sepertiga 20 tahun. Artinya gak bisa lebih dari 20 tahun. Gak bisa lebih dari itu. Maka dari itu kalau dibilang pidana seumur hidup, dalam hal artinya contoh satu orang terdakwa umur 35 tahun. Dipidana dengan seumur hidup.
Bukan berarti dia dipidana 35 tahun, dia dipidana saat umurnya dia berapa, enggak seperti itu. Bukan yang 35 tahun dikali 2 ya gitu ya, 35 Ya, atau tambah selama 35. 35 tahun seumur hidupnya dia. Enggak seperti itu gitu. Artinya seumur hidup ya dia sampai mati di dalam. Sampai meninggal ya, sampai mati. Iya. Karena banyak yang salah nangkap juga nih untuk terutama untuk masyarakat di luar umum. Dipikirnya itu kalau pidana seumur hidup contohnya kayak usia gua mungkin ya, ini contoh ya, contohnya 25 tahun kalau gua kena pidana 25 tahun, gua kena pidana seumur hidup, berarti dari umur 25 gua ditambah 25 lagi. Jadi umur 50 tahun gua bebas. Bukan kayak gitu Ya. konsepnya teman-teman ya. Sampai meninggal. Sampai meninggal. Pidana seumur hidup itu sampai meninggal, bukan umurnya dikaliin. Betul, itu sering gitu. salah konsep. Tapi nggak apa-apa. Terus ada lagi pidana kurungan yang kurang lebih mirip dengan penjara. Terakhir adalah pidana denda. Itu bicara pokok. Nah sekarang pidana tambahan apa? Pidana tambahan itu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, atau pengumuman keputusan hakim. Nah contoh pidana tambahan ini begini. Dalam putusan pidana korupsi misalnya, ada beberapa harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi itu kan harus dirampas. Nah perampasan itulah termasuk pidana tambahan. Pidana tambahannya Ya, mungkin untuk pembayaran uang pengganti. Contohnya, seorang koruptor telah menerima uang suap 500 juta dan diwajibkan untuk mengganti 500 juta. Ya. Nah, 500 juta itu yang diwajibkan mengganti itu kan namanya uang pengganti. Nah, itu termasuk pidana tambahan. Salah satu lagi contoh pencabutan hak tertentu. hak politik mungkin bisa ya, juga ya. Pencabutan hak politik. Hak politik contohnya. biasanya untuk koruptor kan kemarin juga banyak tuh yang hak politiknya dicabut ya. Betul, itu contohnya pidana tambahan. Oke. Nah, pada pokoknya kalau dalam perkara ini kan artinya seluruhnya diputusnya dengan putusan pemindanaan. Berarti pasal 183 KUHP telah terpenuhi. Terpenuhi, oke. Cuman kenapa berbeda gitu kan? Tentu kan hakim akan mempertimbangkan pertama adalah peranan dari masing-masing terdakwa. Oke. Terus kedua, hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi setiap orang terdakwanya. Nah, pada umumnya hal-hal memberatkan dan meringankan tadi kan udah Bro Riki bacakan ya di awal pembukaan podcast ini. Nah, di podcast kita yang sebelumnya tentang tuntutan juga kita sudah membahas. Kita udah bahas juga, betul. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Jadi ya mungkin yang akan kita fokuskan pada episode kali ini adalah hal yang meringankan terkait dengan justice kolaborator dari Baradae ya. Dari Baradae, cuma mungkin nanti akan kita bahas di akhir podcast ini bahwa ada vonis yang melebihi tuntutan ya. Mungkin bisa di-refresh tadi berapa aja? Kalau untuk Verdi Sambo kan dari seumur hidup jadi hukuman mati. Tuntutannya seumur hidup, vonisnya hukuman mati. Kalau untuk Putri Chandrawati, Kuatmaruf sama Ricky Rizal yang tuntutannya 8 tahun menjadi 20 tahun untuk PC, RR untuk Kuatmaruf itu 15 tahun sama Ricky Rizal 13 tahun. Gitu. Ya. Jadi melebihi semua tuh tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk 4 terdakwa yang tadi ya. Iya. Oke. Jadi persoalan adalah begini. Apakah boleh hakim memutus melebihi tuntutan? Karena kalau bilang boleh atau tidak boleh berarti yang kita mesti kaji adalah apakah hakim terikat pada tuntutan? Itu dulu. Iya kan? Kalau bilang boleh atau enggak kan berarti kita akan menarik garis dulu nih. Apakah hakim ini terikat enggak sih pada tuntutan? Nah, dalam KUHP pada umumnya tidak ada yang menyatakan hakim itu terikat pada tuntutan. Yang pertama itu. Ya. Terus kedua juga dalam pasal 182 ayat 3, pasal 193 secara implisit dan eksplisit juga sudah dinyatakan bahwa hakim itu memutus berdasarkan dakwaan gitu. Nah, dakwaan itu kan menguraikan perbuatannya. Jadi itu yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan dan hakim memutus hanya berdasarkan itu gitu loh. Jadi makanya juga dalam peraturan kejaksaan juga ada tentang surat dakwaan dan beberapa teori tentang hukum acara bahwa disebutkan dakwaan itu adalah mahkotanya dari satu perkara. Kenapa disebut mahkotanya? Karena dialah yang harus dibuktikan. Dakwaan lah yang nanti kita terikat pada dakwaan gitu loh. Hakim nanti akan terikat pada apa ya? Dakwaan, karena itu yang nanti cukup dibuktikan, nggak bisa hal-hal lain gitu loh. Nah, kemudian selain daripada hal-hal KUHP, kita mungkin akan bicara sedikit lebih filosofis ya gitu ya. Nah,
Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan disebut juga hakim wajib memenuhi rasa keadilan dan menggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Ya, Oke. itu satu. Terus kedua, terkait dengan tuntutan dan vonis ini, hakim kan memang tidak terikat pada tuntutan, sehingga pada saat hakim memutus ini lebih ditekankan pada nuraninya si hakim, ya. Karena juga dikenal ada asas yang namanya freedom of judge, artinya hakim ini memiliki kebebasan untuk memutuskan satu perkara gitu. Nah, tapi di lain sisi juga tidak boleh sewenang-wenang ya, nggak bisa juga seperti itu. Jadi dia betul-betul harus memperhatikan rasa-rasa keadilan hidup di masyarakat gitu ya. Nah, bicara vonis di bawah pidana minimal juga, sebenarnya hal yang sama gitu. Berangkatnya itu adalah dari rasa keadilan gitu loh. Jadi hakim itu wajib menggali rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat gitu loh. Apalagi kemarin itu sudah ada masuk beberapa amicus curiae, itu juga dipertimbangkan. Itu kan dianggap sebagai dapat dianggap sebagai nilai-nilai yang hidup di masyarakat karena yang memberikan amicus curiae ini adalah masyarakat umum yang tidak terlibat, yang tidak menjadi saksi dalam perkara tersebut gitu loh. Terus kemudian artinya kalau kita bicara keadilan dalam teori hukum juga kalau kita bicara keadilan sama kepastian hukum, kalau bicara kepastian hukum bentuknya adalah Pasal 340 sudah menyatakan bahwa pidana 4 tahun. Artinya kalau bicara kepastian hukum ya nggak boleh di bawah 4 tahun. Iya, betul. Tapi secara teori hukum dan apabila kalau kita bicara rasa keadilan boleh nggak disimpangi? Kalau rasa keadilan ya boleh. Karena kan bisa jadi tidak adil 4 tahun bagi seorang Richard Eliezer gitu ya. Berangkat dari situ itulah yang menjadi dasar hakim untuk memutus di bawah pidana minimal. Jadi balik lagi ke independensi dan hati nurani hakim ya. Dan terlepas mau putusannya lebih dari vonis dari tuntutan atau kurang dari tuntutan ya kembali lagi kepada hati nurani. Ya karena yang tadi lu bilang ya emang hakim juga harus menggali nilai-nilai dalam keadilan dalam masyarakat sih ya. Iya, dan apabila kalau kita udah bicara keadilan, tentunya keadilan itu dapat menyimpangi kepastian hukum. Iya. Karena keadilan harus diutamakan. Bahkan nih apa yang keadilan ini harus diutamakan daripada kepastian hukum ini sudah diadopsi dalam KUHP yang baru. Betul, restoratif justice. Nah ini dulu itu sifatnya teori dan doktrin. Iya. Yang tidak pernah dimasukkan dalam undang-undang. Jadi artinya kalau kita bicara teori dan doktrin itu kan tergantung mazhab ya. Mazhab. Ya, betul, setiap hakim itu punya mazhab. Alirannya masing-masing lah. Tapi sekarang karena sudah dimasukkan dalam KUHP artinya sudah menjadi aturan yang wajib dipedomani. Betul, ya udah hukum tertulis ya kan? Ya mungkin nanti hal-hal lebih lanjut mengenai KUHP baru akan kita bahas dalam episode tersendiri gitu ya. Tapi yang jelas mengenai keadilan dan kepastian hukum wajib didahulukan keadilan. Itu sudah diadopsi dalam KUHP baru. Itu yang pertama. Nah kembali lagi hal yang meringankan bagi Baradae sehingga dia divonis di bawah pidana minimal. Yang paling menurut gua paling menarik untuk dikaji adalah terkait dengan penerapan atau status dia sebagai justice collaborator gitu ya. Jadi sebelumnya kalau dalam perkara-perkara tindak pidana dalam hal tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, TPPU dan perdagangan orang itu adalah pembatasannya untuk yang dapat diterapkan justice collaborator. Jadi SEMA 4 2011 itu sudah menggariskan bahwa hanya tindak pidana tadi yang dapat diberikan. Tapi itu seorang saksi dapat diberikan. Tapi itu tipe-tipe tindak pidana yang kejahatan internasional semua ya yang disebut di situ. Extraordinary crime semua ya. Narkoba, perdagangan manusia. Karena sebenarnya filosofisnya begini, ini semua ini adalah extraordinary crime, gitu ya. Pengungkapannya juga belum tentu mudah. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang dampaknya terhadap negara dan publik besar itu sekali, sangat masif dan dahsyat. Bisa skala nasional dan internasional juga seorang saksi yang terlibat harus benar di cover. Seorang saksi pelaku juga yang terlibat dan berani mengungkap sehingga bisa ditangkap pelaku yang lebih tinggi dan atau pelaku utamanya harus diberikan perlindungan, reward dan perlindungan. Betul. Karena akan sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk menangkapnya kalau ternyata si saksi pelaku ini tidak mengungkapnya. Nah, tapi itu kan pembatasan dalam SEMA 4 2011 ya. Yaitu korupsi, terorisme, narkotika, TPPU dan perdagangan orang gitu ya. Nah, pada tahun 2014 kan telah berlaku undang-undang
perubahan LPSK yang terbaru ya. Jadi Undang-Undang 2006 itu diubah di 2014. Jadi 2006 tetap berlaku, tapi ada perubahan di 2014. Di mana di 2014 ini ada disisipkan dalam pasal 10A terkait dengan pemberian penghargaan terhadap saksi yang bekerja sama gitu. Nah, penghargaannya apa? Salah satu penghargaannya adalah memberikan pidana yang ringan. Nah, dalam pasal 10A ini tidak ada pembatasan. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang baru ini tidak ada pembatasan terhadap tindak pidana tertentu saja nih yang dapat diterapkan justice kolaborator. Gitu. Jadi udah gak ada batasannya lagi ya. Gak ada. Gitu Nah, ya, sehingga hakim mempertimbangkan berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-undang itu ya. Oke. Yes. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut hakim mempertimbangkan. Nah, akhirnya setelah hakim mempertimbangkan berdasarkan undang-undang tersebut dan kita harus sama-sama mengakui kalau tadinya Baradae tidak mengungkap, tidak berani mengungkap, bahkan sampai di sidang aja Baradae yang betul-betul bisa meluruskan fakta-fakta ya. Betul. Ini ada yang coba membengkokkan dan Baradae yang tetap tegas dan terus berani main di ujung jurang lah ibaratnya. Iya. Betul. Berani terus memegang keteguhannya untuk mengungkap fakta ya. Secara logis gitu loh. Sehingga bisa terungkap perkara ini. Kalau enggak akan terungkap. Ya sudah jelas harus diberikan reward gitu. Betul. Ya mengingat juga kalau dalam perkara ini dia itu kan memang tidak ada kepentingan untuk membunuh siapa? Korban. Terus kemarin juga sempet kan setelah vonis hakim itu udah keluar mengenai ternyata vonisnya Baradae itu dibawa dari tuntutan jaksa penuntut umum. Itu kan kalau secara teorinya kan kalau misalnya vonis lebih rendah daripada tuntutan dari jaksa penuntut umum itu kan wajib untuk melaksanakan banding ya. Nah kemarin kan dari Kejaksaan Agung juga ternyata tidak mengajukan banding ke Richard Eliezer ya. Karena menurut pihak kejaksaan vonis hakim itu sudah sangat luar biasa sih ya. Dan sudah emang mempresentasikan rasa keadilan di masyarakat. Nah itu ada dalam surat peraturan Jaksa Agung yang kemarin kita bahas tentang tuntutan. Nah di situ juga kan ada pengaturan mengenai wajib banding dan sebagainya. Nah itu memang betul ada di peraturan jaksa dan artinya di dalam peraturan jaksa itu memang sudah diatur apa yang Bro Riki sampaikan itu udah diatur dalam peraturan jaksa tersebut. Gitu. Oke. Tapi menurut lu pribadi, lu setuju kalau dari pihak jaksa tidak melakukan banding? Ya setuju sih kalau gue sih ya? setuju lah. Jadi cukup. Ya karena memang pertama kalau kita ngelihat kasus ini di mana Baradae ini kan pangkat yang terendah di Polri gitu. Betul. Ya melawan Jenderal Bintang 2 dan Jenderal Bintang 2 ini menjabat sebagai Kadif Propam gitu. Yang sangat ditakuti ya. Jenderal Bintang 1 yang lain aja barangkali bisa takut. Dia soalnya yang ngurusin internal anggotanya kan. Iya. Kadif Propam. Yang jelas mungkin Kombes saja masih banyak yang takut kan, banyak yang menyampaikan di persidangan takut dengan betul. Segen lah yang dari segen. AKBP contohnya itu juga ada yang takut kan pada apalagi Baradae gitu loh yang notabene ada pangkat rendah gitu. Paling rendah gitu. Jadi kalau menurut gua sih mungkin terhadap kemarin vonis-vonis dari para terdakwa sih gue cukup amazed ya, gue ngikutin mulai dari vonisnya Ferdy Sambo, PC sampai ke Baradae. Cukup kaget, cukup wow juga sih, sampai beberapa kali juga kita chat-chatan juga ya Ves ya di sosial media ya, kita kayak wow ternyata bener-bener luar biasa aja sih putusan-putusan hakim ya. Iya, dan di luar prediksi BMKG kalau kata orang. Dan ternyata antusiasme publik terhadap kasus ini cukup tinggi. Kenapa ini? Waktu gua lagi dengerin putusannya itu kebetulan gua lagi di restoran. Okay. Lu percaya apa enggak? 70 sampai 80% penghuni itu jam makan siang, jadi lagi full. Itu lagi vonis siapa? Baradae. Oh, lagi vonis Baradae. Kebetulan emang di situ tuh nggak ada TV. 70-80% gua pada ngeliat semuanya pada buka YouTube, nonton handphone live, nungguin vonis tuh ya. Yes. Wah. Bahkan gua ke restoran itu lagi naik taksi. Taksi aja nyetel khusus mendengarkan vonis. Wah. Itu gue ingat banget tuh jam 1 siang tuh. Karena gue juga nonton di kantor sama teman-teman gue, rekan-rekan kerja gue juga gue nonton tuh dan wah, pada seneng sih.
pada seneng, saking senengnya denger vonis dari terdakwa ini, khususnya vonisnya Baradae, kita sambil tos-tosan satu sama lain pas udah dengar vonisnya. Dan itu bener-bener bikin merinding sih gue bener-bener bikin merinding pas hakim menjatuhkan vonis ke Baradae, itu berasa banget sih, luar biasa banget. Betul. Dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan itu meningkat drastis. Banget. Ya. Seakan-akan tuh masyarakat percaya memang keadilan dan harga kejujuran itu masih ada di negeri ini. Betul. Sih. Itu aja sih mungkin. Dan ya harus tetap dipertahankan lah. Iya, harus tetap dipertahankan untuk ke depannya demi Indonesia yang lebih baik lagi. Oke, mungkin ada tambahan lagi untuk Bro Parves? Cukup sih dari gua. Oke, mungkin dari gua juga cukup. Ya, ini episode 15 part kelima dari seri Sambo dan Rambo. Nanti ya kalau misalnya ada part selanjutnya ya kita lihat lah ya. Let's see where things going gitu kan. Karena dari banding ya? Iya, dari pihak Verdi Sambo juga mengajukan banding ya. Dari yang lain juga ya, PC Kuat Ricky Rizal juga mengajukan banding ya. Betul. Terus juga yang terdakwa yang dari pihak kepolisian kan juga dari Brigadir Hendra ya sama Arif ya, Agus ya, Pak Agus itu juga ngajuin banding. Jadi kita lihat saja nanti apakah masih ada series Sambo dan Rambo selanjutnya. Iya, gue lupa tadi lu nanya pesan, gue mau nyampein mungkin satu aja kali. Oke. Mudah-mudahan terhadap hakim-hakim lain di Indonesia bisa mengikuti langkah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, Pak Wahyu ya, kalau nggak salah. Ya, artinya dapat betul-betul merasakan bisa betul-betul memutus perkara itu berdasarkan rasa keadilan gitu loh. Dan tanpa harus ada embel-embel atau iming-iming sesuatu lah. Artinya orang tuh bisa dapat keadilan ya di pengadilan gitu loh. Oke. Karena itulah tempat berlindung terakhir kita. Mau kemana lagi? Mau cari keadilan selain di pengadilan ini kan. Jadi untuk Hakim Wahyu kemarin dan majelis hakim ya. Tepuk tangan luar biasa dari gua dan Parves atas vonis-vonis yang diberikan. Semoga Tuhan memberkati kalian semua bapak-bapak. Oke, mungkin sekian aja ya Ves ya. Episode ke-15 dari channel Podcast Ngobrol Hukum. Untuk teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe kami di YouTube. Dan teman-teman juga bisa dengerin kami di aplikasi Spotify, Anchor FM, dan Castbox. Untuk teman-teman yang dengerin kami di Spotify, jangan lupa follow Spotify kami, terus beri rating Spotify kami. Dan juga untuk di fitur Spotify teman-teman sekarang juga sudah bisa komen. Jadi di Spotify sekarang udah bisa komen per episode Ves, sama kayak YouTube. Nah jangan lupa teman-teman juga komen kalau teman-teman. Sangat ditunggu komennya. Betul, kalau teman-teman berkehendak tolong di komen. Lalu juga jangan lupa follow Instagram kami di @ngobrolhukum untuk informasi-informasi dan update-update episode kami selanjutnya. Atau kalau ada masukan untuk topik yang akan atau menarik menurut para viewers untuk dibahas, boleh komen, disampaikan di kolom komen, bisa jadi pertimbangan buat kita untuk membahas pada episode selanjutnya. Oke, kalau nggak di komen ya nanti teman bisa DM di Instagram aja ya, Ves. Ya, nggak apa-apa. Mungkin sekian aja dari gua dan Parves, and stay tune.